Balik lagi di sisi lain dunia. Hari ini kita bahas fenomena jutaan ikan mati mengambang di sungai dan danau. Bukan film horor, tapi kejadian nyata di seluruh dunia. Kita akan telusuri kasus-kasus dari Indonesia sampai luar negeri, cari tahu penyebabnya, dan bongkar misteri di balik tragedi ini. Salah satu kejadian terheboh bahkan terjadi di Indonesia. Siap-siap, karena fakta-fakta mengejutkan akan kita ungkap. Yuk, mulai petualangan kita sekarang juga. Kita mulai dari Sungai Musi, Palembang. Sungai yang membelah kota ini bukan sekadar aliran air, tapi nadi kehidupan bagi jutaan orang. Dari pagi hingga malam, aktivitas di sepanjang sungai tak pernah berhenti. Perahu-perahu melintas, nelayan menebar jala, dan anak-anak bermain di tepian. Namun, di balik keindahan dan hiruk-pikuknya, Sungai Musi menyimpan kisah pilu yang jarang terdengar. Sungai yang jadi sumber kehidupan, tiba-tiba berubah jadi kuburan massal ikan. Ribuan ikan mengambang tak bernyawa, menutupi permukaan air sejauh mata memandang. Warga yang biasanya menggantungkan hidup pada sungai, kini hanya bisa memandang dengan sedih dan bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Fenomena ini sering terjadi saat pergantian musim, terutama dari kemarau ke hujan. Setiap tahun, momen transisi ini membawa kecemasan tersendiri bagi masyarakat sekitar sungai. Mereka tahu, perubahan cuaca bisa membawa bencana yang tak terduga, dan kematian massal ikan menjadi pertanda awalnya. Ikan-ikan lemas, mengambang, dan mati massal. Tak hanya satu jenis, tapi berbagai spesies seperti patin, baung, dan lele, semuanya tak berdaya menghadapi perubahan mendadak di habitat mereka. Bau busuk menyengat menambah duka di tengah masyarakat yang sudah terpukul. Penyebab utamanya adalah upwelling. Dasar sungai penuh sisa organik membusuk, menghasilkan racun dan menghabiskan oksigen. Proses ini terjadi ketika lapisan air di dasar sungai yang kaya zat berbahaya tiba-tiba naik ke permukaan, membawa serta racun dan gas beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida. Akibatnya, ikan-ikan yang sensitif langsung terpapar dan tak mampu bertahan. Hujan deras mengaduk racun ke permukaan, ikan pun keracunan. Air hujan yang turun deras membuat lapisan air sungai tercampur, mempercepat proses upwelling. Dalam hitungan jam, ribuan ikan mati, dan air sungai berubah keruh, serta berbau menyengat. Fenomena ini menjadi mimpi buruk tahunan bagi warga yang tinggal di sekitar sungai. Limbah industri dan rumah tangga memperparah situasi. Setiap hari, sampah plastik, limbah pabrik, dan sisa deterjen rumah tangga mengalir ke sungai tanpa penyaringan. Bahan kimia berbahaya menumpuk di dasar sungai, mempercepat pembusukan organik, dan memperbesar risiko upwelling. Sungai yang dulu jernih, kini berubah menjadi tempat pembuangan limbah. Nelayan kehilangan penghasilan, warga takut makan ikan sungai. Jaring-jaring yang biasanya penuh tangkapan, kini kosong. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil sungai terpaksa mencari pekerjaan lain, atau bahkan berhutang demi bertahan hidup. Ketakutan akan racun di ikan membuat pasar sepi pembeli. Ini bukan cuma soal ikan mati, tapi soal hajat hidup banyak orang. Sungai Musi adalah urat nadi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Palembang. Ketika sungai sakit, seluruh ekosistem dan kehidupan manusia di sekitarnya ikut terguncang. Anak-anak kehilangan tempat bermain, ibu-ibu kehilangan bahan pangan, dan komunitas kehilangan identitasnya. Tragedi ini jadi peringatan penting untuk menjaga sungai kita. Setiap kematian ikan adalah alarm bagi kita semua, bahwa sungai butuh perlindungan dan perhatian. Upaya pembersihan dan edukasi masyarakat harus terus digalakkan agar bencana serupa tak terulang. Jangan biarkan sungai berubah dari sumber berkah jadi sumber bencana. Sungai adalah warisan untuk generasi mendatang. Jika kita abai, bukan hanya ikan yang menyerah, tapi juga masa depan kita bersama. Dari Palembang, kita beralih ke Danau Toba, salah satu danau vulkanik terbesar dan terindah di dunia, yang terletak di Sumatera Utara. Danau ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tapi juga destinasi wisata yang mendunia, dikenal dengan pemandangan alamnya yang memukau dan airnya yang luas membiru. Namun, di balik keindahan Danau Toba, pernah terjadi tragedi besar yang mengguncang para peternak ikan. Danau yang biasanya tenang ini pernah menjadi saksi bisu kematian massal ikan mas dan nila di Keramba Apung yang tersebar di berbagai sudut danau. Dalam satu malam saja, ratusan ton ikan ditemukan mati mengambang. Para peternak terpaksa mengangkut tumpukan ikan mas dan nila yang tak lagi bernyawa ke tepi danau. Kerugian yang dialami mencapai miliaran rupiah.
membuat banyak peternak jatuh bangkrut dan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Setelah ditelusuri, penyebab utama tragedi ini ternyata sangat mirip dengan kasus di tempat lain. Sisa pakan ikan dan kotoran yang menumpuk di dasar danau. Limbah organik ini membusuk, menghabiskan oksigen terlarut di air, dan melepaskan zat-zat beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida yang mematikan bagi ikan. Ketika cuaca ekstrem melanda, seperti hujan deras disertai angin kencang, air dari dasar danau yang kaya racun dan minim oksigen terdorong naik ke permukaan. Ikan-ikan di keramba apung tidak punya ruang untuk melarikan diri, sehingga mereka terjebak dan akhirnya mati lemas secara massal. Masalah ini semakin parah karena praktik budidaya ikan yang terlalu padat. Banyak peternak menebar ikan melebihi kapasitas keramba tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem danau. Tanpa pengelolaan yang baik, limbah semakin menumpuk dan risiko kematian massal pun meningkat. Menyadari besarnya dampak tragedi ini, pemerintah bersama para ahli perikanan mulai menata ulang zona keramba apung di Danau Toba. Mereka mengatur ulang jumlah tebar ikan, memperketat pengawasan, dan memberikan edukasi kepada peternak agar budidaya ikan tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Danau Toba adalah warisan alam yang sangat berharga, bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga untuk generasi mendatang. Menjaga kelestarian danau ini berarti menjaga kehidupan, keindahan, dan masa depan, agar Danau Toba tetap menjadi kebanggaan Indonesia, bukan berubah menjadi kuburan ikan. Mari kita terbang ke Teluk Meksiko, di pesisir Florida, Amerika Serikat. Sebuah wilayah yang dikenal dengan pantai-pantainya yang indah dan air lautnya yang biru jernih. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi sebuah ancaman yang mengintai setiap tahunnya, mengubah lautan menjadi pemandangan yang mengerikan. Fenomena yang disebut red tide, atau pasang merah, adalah ledakan alga beracun yang tiba-tiba mewarnai air laut menjadi merah kecoklatan. Fenomena ini bukan sekadar perubahan warna, tapi juga mengubah laut menjadi zona kematian bagi banyak makhluk hidup. Alga mikroskopis bernama Karenia brevis berkembang biak dengan sangat cepat, membentuk koloni besar yang mengapung di permukaan air. Selain membuat air laut tampak merah, alga ini juga menghasilkan racun yang sangat mematikan, terutama bagi ikan dan hewan laut lainnya. Akibatnya, terjadi kematian massal ikan-ikan yang tak mampu bertahan dari serangan racun ini. Pantai-pantai yang biasanya ramai wisatawan, kini dipenuhi bangkai ikan yang terdampar, menebarkan bau busuk, dan pemandangan memilukan. Tak hanya ikan, hewan laut lain seperti penyu, lumba-lumba, dan bahkan burung laut juga menjadi korban. Racun dari alga ini bisa masuk ke rantai makanan, menyebabkan kematian pada berbagai spesies yang memakan ikan atau air yang terkontaminasi. Salah satu penyebab utama parahnya red tide adalah limbah pertanian yang kaya akan nutrisi, seperti nitrogen dan fosfor. Limbah ini mengalir dari ladang ke sungai, lalu bermuara ke laut, menjadi pupuk bagi alga berbahaya untuk berkembang biak tanpa kendali. Selain limbah pertanian, polusi dari kota dan industri juga memperburuk keadaan. Sampah, limbah rumah tangga, dan bahan kimia berbahaya yang masuk ke laut mempercepat pertumbuhan alga, membuat red tide semakin sering dan parah. Pemerintah Florida pun harus bekerja keras memantau kondisi laut dan membersihkan pantai dari bangkai ikan setiap kali red tide melanda. Namun, upaya ini hanya solusi sementara. Untuk jangka panjang, kita harus mengurangi polusi dan memperbaiki cara kita mengelola limbah. Red tide adalah alarm keras bagi kita semua, tanda bahwa ekosistem laut sedang dalam krisis. Jika kita tidak segera bertindak, lautan yang dulu biru dan penuh kehidupan bisa berubah menjadi lautan merah kematian. Di Australia, Sungai Darling jadi saksi jutaan ikan mati, termasuk spesies langka Murray cod. Penyebab utamanya, kekeringan ekstrem dan manajemen air yang buruk. Debit air turun, aliran lambat, air hangat, alga biru hijau meledak. Saat alga mati, oksigen di air habis, ikan pun mati lemas. Banyak air sungai diambil untuk irigasi, bagian hilir kekurangan air, ekosistem rusak. Tragedi ini memicu protes besar dan menuntut perubahan kebijakan pengelolaan air. Pemerintah Australia akhirnya meninjau ulang pengelolaan sungai dan lebih serius menghadapi perubahan iklim. Sungai butuh aliran air sehat agar kehidupan di dalamnya tetap lestari. Sungai Yangtze di Tiongkok juga sering alami kematian massal ikan, terutama di dekat kota dan kawasan industri. Polusi industri jadi biang utama.
limbah kimia, logam berat, dan limbah pertanian mencemari air. Eutrofikasi akibat nutrisi berlebih memicu ledakan alga, lalu oksigen habis, ikan mati. Bendungan raksasa dan perubahan suhu air memperparah tekanan pada ekosistem. Pemerintah Tiongkok melarang penangkapan ikan selama 10 tahun dan memperketat aturan limbah, tapi pemulihan butuh waktu lama. Sungai Yangtze adalah contoh dilema antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sungai Thames di London pernah dinyatakan mati total karena polusi, tapi kini sudah pulih berkat upaya besar-besaran. Namun, tahun 2004, puluhan ribu ikan mati lagi akibat badai besar. Sistem limbah kuno meluapkan air limbah mentah ke sungai. Bakteri menghabiskan oksigen, ikan tak sempat kabur, mati massal. Pemerintah membangun Thames Tideway Tunnel, terowongan raksasa untuk menampung limbah saat hujan deras. Proyek ini investasi besar demi mencegah tragedi serupa dan menjaga kesehatan sungai. Kisah Thames membuktikan pemulihan sungai itu mungkin, tapi butuh komitmen dan inovasi. Sungai yang sehat adalah hasil kerja keras dan kewaspadaan terus-menerus. Dari Sungai Musi sampai Thames, masalahnya mirip polusi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Kematian ikan massal adalah alarm keras, tanda kita harus berubah. Menurut kalian, fenomena mana yang paling mengejutkan? Pernah lihat kejadian serupa di daerah kalian? Share di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk info menarik lainnya dari sisi lain. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.